Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torik Eka Maya Saputra dengan NPM 2021 4350 1583. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang mengoptimalkan kinerja database dengan normalisasi. Langsung saja ke materinya. Apa itu normalisasi sistem database? Normalisasi sistem database adalah proses mengorganisasi struktur tabel dalam sebuah database sehingga data disimpan dengan cara yang efisien dan terstruktur. Hal ini penting dilakukan karena jika struktur tabel tidak terorganisir dengan baik, dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan data dan memperlambat kinerja sistem. Contohnya adalah sebuah perusahaan memiliki database karyawan dengan satu tabel yang berisi semua informasi tentang karyawan, termasuk nama, alamat, nomor telepon, posisi, dan gaji. Struktur tabel ini tidak terorganisir dengan baik karena informasi yang berkaitan dengan karyawan seharusnya disimpan dalam beberapa tabel yang berbeda, seperti tabel karyawan, tabel posisi, dan tabel gaji. Selanjutnya ada tujuan normalisasi sistem database. Tujuan normalisasi sistem database adalah untuk menghilangkan redundansi data dan meminimalkan anomali data. Dengan melakukan normalisasi, data akan lebih mudah diakses dan dimodifikasi serta memungkinkan pengguna ruang penyimpanan yang lebih efisien. Contohnya, sebuah perusahaan memiliki database pelanggan dengan tabel yang berisi informasi tentang nama, alamat, nomor telepon, dan produk yang dibeli. Jika seseorang pelanggan memesan beberapa produk, maka informasi pelanggan akan direplikasi dalam beberapa baris tabel. Dengan melakukan normalisasi, informasi pelanggan hanya perlu disimpan dalam satu tabel dan informasi produk yang dibeli dapat disimpan dalam tabel terpisah. Berikutnya ada tahapan normalisasi sistem database. Tahapan normalisasi sistem database dimulai dengan memisahkan data yang berkaitan menjadi tabel terpisah. Selanjutnya, dilakukan normalisasi pada setiap tabel dengan mengidentifikasi kunci utama dan menentukan aturan untuk membatasi nilai-nilai yang diizinkan dalam setiap kolom. Contoh, sebuah perusahaan memiliki database pesanan dengan satu tabel yang berisi informasi tentang nomor pesanan, tanggal pelanggan, produk, dan jumlah. Tahap pertama adalah memisahkan data tersebut ke dalam tabel terpisah seperti tabel pesanan, tabel pelanggan, dan tabel produk. Selanjutnya dilakukan normalisasi pada setiap tabel dengan menentukan kunci utama atau primary key dan aturan untuk membatasi nilai-nilai yang diizinkan dalam setiap kolom. Berikutnya ada keuntungan normalisasi sistem database. Keuntungan melakukan normalisasi sistem database antara lain mengurangi redundansi data sehingga ruang penyimpanan lebih efisien, mempermudah pemeliharaan dan pengembangan sistem, meningkatkan integritas data sehingga data lebih akurat dan konsisten, dan mempercepat kinerja sistem. Contohnya, sebuah perusahaan melakukan normalisasi pada database karyawan. Setelah normalisasi dilakukan, informasi tentang karyawan disimpan dalam tabel karyawan, informasi posisi disimpan dalam tabel posisi, dan informasi gaji disimpan dalam tabel gaji. Hal ini mengurangi redundansi data dan mempermudah pemeliharaan dan pengembangan sistem. Selain itu, integritas data lebih terjamin sehingga informasi yang diberikan lebih akurat dan konsisten. Berikutnya, kesalahan umum dalam normalisasi sistem database. Kesalahan umum dalam normalisasi sistem database adalah tidak mempertimbangkan kebutuhan bisnis, over normalisasi, dan under normalisasi. Tidak mempertimbangkan kebutuhan bisnis dapat menyebabkan normalisasi yang berlebihan atau kurang. Over normalisasi dapat menghasilkan banyak tabel yang rumit dan sulit dimengerti. Sedangkan under normalisasi dapat menyebabkan redundansi data dan anomali data. Contohnya, sebuah perusahaan melakukan normalisasi pada database pelanggan dengan membuat tabel terpisah untuk setiap jenis produk yang dijual. Hal ini merupakan contoh over normalisasi karena menghasilkan banyak tabel yang sulit dimengerti dan memperlambat kinerja sistem.
Sedangkan undernormalisasi terjadi jika sebuah tabel memiliki banyak kolom yang tidak relevan dan mengandung redundansi data. Selanjutnya, kesimpulan. Normalisasi sistem database adalah proses mengorganisir struktur tabel dalam sebuah database sehingga data disimpan dengan cara yang efisien dan terstruktur. Tujuan normalisasi adalah untuk menghilangkan redundansi data dan meminimalkan anomali data. Tahapan normalisasi dimulai dengan memisahkan data ke dalam tabel terpisah dan dilanjutkan dengan normalisasi pada setiap tabel. Keuntungan normalisasi antara lain mengurangi redundansi data, mempermudah pemeliharaan dan pengembangan sistem, meningkatkan integritas data, dan mempercepat kinerja sistem. Kesalahan umum dalam normalisasi adalah tidak mempertimbangkan kebutuhan bisnis, overnormalisasi, dan undernormalisasi yang tadi kita jelaskan. Dalam pengembangan sistem informasi, normalisasi sistem database merupakan langkah penting untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan efisien dan akurat. Dengan melakukan normalisasi, data akan lebih mudah diakses dan dimodifikasi serta memungkinkan pengguna ruang penyimpanan yang lebih efisien. Oleh karena itu, normalisasi sistem database harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Sekian materi yang saya sampaikan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, terima kasih.